pertama ada sejarah bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingkungan kerangka di Nusantara dan sebagian besar Asia Tenggara. Bahasa Melayu dikenal sebagai alat komunikasi yang praktis karena struktur bahasanya sederhana dan mudah dipahami berbagai suku. Bukti penggunaan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi terlihat dari prasasti kuno seperti Prasasti Karangdahi di Jambi pada tahun 688 Masehi yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Peran bahasa Melayu yaitu bahasa Melayu sejak dulu sudah dipakai sebagai penghubung antar suku dan alat komunikasi. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam penyebaran budaya dan agama. Bahasa Melayu juga digunakan dalam perdagangan, diplomasi, dan pendidikan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Nah, bagaimana sih transformasi bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia? Nah, transformasi menjadi bahasa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan suatu bahasa pemersatu. Nah, pada momen Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa Indonesia, menandai awal kedudukan sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, kita akan membahas kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang berikutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan. Yang pertama, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi negara. Ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang 1945 dan pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan dalam urusan pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi formal. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ditandai dengan pernyataan dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan pada ayat yang ketiga. Berperan sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda, budaya, dan bahasa. Yang berikutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia itu sebagai identitas negara, mencerminkan jati diri dan kebanggaan nasional, mewakili nilai-nilai sosial budaya yang mencerminkan semangat kebersamaan bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu, mengatasi perbedaan bahasa daerah dan menyatukan bangsa. Dengan lebih dari 700 bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi di antara masyarakat yang berlatar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia mencegah konflik budaya dan memperkuat rasa kebanggaan dan kebangsaan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi, digunakan antar daerah dan antar budaya untuk mempermudah komunikasi dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Nah, dalam pendidikan, itu tertera dalam buku pelajaran, jurnal akademik, dan media informasi, sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia. Penerjemahan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia mempermudah masyarakat memahami teknologi modern. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Kemudian ada kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Sebelumnya bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Indonesia di suatu wilayah-wilayah tertentu. Ada lebih dari 700 macam bahasa daerah di Indonesia. Kedudukan bahasa daerah di Indonesia itu sebagai kekayaan budaya nasional Indonesia yang memiliki fungsi sebagai yang pertama ada alat komunikasi sehari-hari, yang kedua ada sebagai alat pemersatu bangsa, yang ketiga ada sebagai pelestarian budaya seperti adat istiadat, cerita rakyat, ataupun seni nasional lain. Dan yang terakhir, kita akan membahas kedudukan dan fungsi bahasa asing. Kemudian ada kedudukan dan fungsi bahasa asing. Kedudukan bahasa asing yaitu sebagai alat bantu untuk mengembangkan bahasa Indonesia dan sebagai alat pendukung bangsa. Fungsinya yang pertama ada penunjang komunikasi internasional, kemudian alat pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern, ketiga alat bantu pengembangan bahasa Indonesia. Kemudian kesimpulan, politik bahasa nasional adalah upaya strategis untuk mengatur dan mengelola penggunaan
persatuan, identitas nasional, dan efisien komunikasi. Dalam konteks Indonesia, politik